18 derajat Celcius. Aku dan Aubrey jalan-jalan seperti biasa. Hutan. Nggak pakai jaket karena cukup hangat ya. Mencoba menenangkan pikiran. Meski pikiranku tak bisa lepas dari corona, khususnya yang ada di Indonesia ya. Setiap pagi, setiap saat aku mengikuti berita-berita tentang corona, dan jujur aku sangat prihatin ya. Hanya yang gue bisa lihat betapa orang-orang di Indonesia, maaf kalau aku mengatakan, rasa persatuan, rasa empati, rasa peduli ini sudah sangat kurang. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Meskipun pemerintah mencoba menempuh berbagai macam cara, sifatnya himbauan persuasif ya, tidak radikal keras. Seperti kita lihat di Filipina misalnya, aku sempat membaca bahwa presidennya mengatakan berani keluar rumah tembak mati di tempat. Tentu hal ini nggak mungkin diterapkan di Indonesia, mengingat di negara kita sangat sulit untuk bisa berbicara tentang hukum. Maaf kalau aku mengatakan, apalagi hukum yang sifatnya radikal seperti ini mungkin juga tidak pas, mengingat berbagai macam latar belakang sosial budaya masyarakat yang memang mungkin belum paham. Tetapi yang aku lihat hari ini, pagi ini, subuh katanya dini hari, orang-orang berbondong-bondong mudik. Bahkan aku lihat ada 2.300 mobil itu berjajar di jalan meninggalkan Jakarta. Artinya bahwa orang-orang yang mudik ini bukan orang-orang yang berlatar belakang tidak mampu ya, karena mereka naik kendaraan pribadi berupa mobil. Artinya juga bahwa sebenarnya dari segi kemampuan berpikir, mereka ini juga sangat mampu sebenarnya untuk mencerna semua apa yang menjadi himbauan pemerintah, keprihatinan bersama. Aku tidak tahu lagi harus berbicara apa. Hari ini aku sempat ngobrol sama anakku yang perempuan yang kebetulan tinggal di Balikpapan. Dia sangat prihatin karena teman-teman dia yang seprofesi dokter ini ya khawatir juga, mengingat makin banyak orang yang terinfeksi corona dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi melihat banyak sekali teman-temannya yang juga sangat kesulitan juga, termasuk untuk APD ya, alat perlindungan diri ini. Dan anakku mengatakan sudahlah, nggak usah kita bicarakan karena ini hanya membuat kita jengkel rasanya gitu ya. Ya sejujurnya aku juga ada rasa kecewa juga gitu. Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai macam cara, bahkan uang yang begitu besar sudah direncanakan untuk bisa diberikan kepada orang-orang yang memang mengalami atau terdampak dari corona, seperti orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berbagai macam bantuan ya, seperti untuk listrik, kemudian biaya hidup juga, meskipun mungkin itu di luar kemampuan, di luar masih jauh dari biaya hidup yang sebenarnya. Setidaknya pemerintah udah memiliki kepedulian. Tetapi sebenarnya aku juga ada kecewa juga sih sebenarnya ketika pemerintah mengatakan bahwa boleh mudik kemudian harus melakukan karantina mandiri 14 hari. Aku terus melihat bahwa di sini terlalu longgar ya diberikan ya. Yakinkah bahwa orang-orang itu ketika dikatakan boleh mudik karantina mandiri 14 hari ini dilaksanakan gitu ya? Kemudian berikutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa mengontrol bahwa mereka benar-benar melakukan karantina mandiri? Siapa yang melakukan? Apakah ini nanti akan dibebankan kepada pengurus RT RW? Kemudian termasuk orang yang mengudik ini, lihat ya, yang mendata itu
Ini artinya bahwa semakin menambah beban berat para petugas di lapangan ya, karena sebenarnya kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini sebenarnya sangat berpihak kepada rakyat sebenarnya gitu. Tetapi sayang ya, bahwa memang aku hanya melihat ini masalah mentalitas dari masyarakat Indonesia yang Masya Allah, aku sendiri maaf sangat prihatin ya. Orang yang benar-benar tidak memiliki rasa peduli sama sekali dengan keprihatinan nasional gitu. Kenapa sih hanya menahan diri sebentar saja ya? Bahkan pemerintah kan sudah ada janji bagi mereka pemudik yang tidak bisa mudik dan bertahan akan ditanggung biayanya gitu ya. Biaya hidup selama ada di perantauan. Sebenarnya ini ada satu hal yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk tetap tinggal gitu. Tapi faktanya begitu diberikan kelonggaran boleh mudik karantina mandiri 14 hari. Wow, Masya Allah. Langsung saja jalan udah penuh dengan mobil kendaraan. Ini aku jujur nggak bisa lagi harus berbicara apa. Di negara lain, bahkan negara-negara memiliki ekonomi kuat saja, betapa mereka benar-benar berjuang mati-matian bahwa ini tantangan yang luar biasa beratnya gitu. Tapi di negara kita ini sepertinya hanya petugas di lapangan terkait dengan medis, polisi yang benar-benar, tentara yang mati-matian, dan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi presiden yang benar-benar harus memutar otak gimana caranya mencurahkan semua pikiran mereka untuk bisa membuat orang tetap bisa nyaman hidup di tengah corona dengan tidak memberlakukan aturan yang ketat ya seperti negara lain. Tapi juga orang-orang ini dihimbau gitu demi kebersamaan gitu. Toh kalau misalnya corona ini cepat berlalu, ini kan juga berdampak untuk hal yang lebih panjang, artinya bahwa stabilitas ekonomi akan lebih bagus. Mereka yang kehilangan pekerjaan akan segera mendapatkan pekerjaan karena pasti perusahaan-perusahaan mulai bangkit lagi, ya kan? Dan semua akan berjalan dengan lancar. Coba bayangkan, semakin banyak orang yang terkena dampak, semakin banyak orang nggak bisa diatur. Ini yang tidak akan pernah berhenti bekerja adalah petugas medis di lapangan. Bayangin mereka nggak usah deh jauh-jauh mikir mudik atau enggak. Apakah mereka cukup waktu untuk keluarga? Ini kadang-kadang orang sangat egois ya Allah. Aku tuh hanya ya Allah gimana ya. Bahkan orang yang hanya menunggu hasil tes apakah mereka benar-benar terkena atau tidak di rumah sakit seperti di Sulawesi itu ya, bisa mengamuk merusak di rumah sakit. Masya Allah, ini orang nuraninya pada kemana ya? Itu aku nggak habis pikir kayaknya ya Allah. Belum lagi yang pesta-pesta nggak selesai, yang arisan ya, yang kongko. Aku juga jujur saja sangat kecewa dengan orang-orang pintar, tetapi mereka lebih memanfaatkan momen corona ini dengan membenturkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan-kepentingan ya. Nah, ini aku sangat menyayangkan sekali. Aubrey, ya aku kembali lagi tadi ketemu orang. Kamera harus matikan. Aku sampai nggak paham pola pikir orang-orang ya. Betapa sangat mengerikan gitu. Katanya orang Indonesia itu penuh empati, penuh rasa iba, penuh kebersamaan, jiwa sosialnya sangat tinggi. Mana di sini aku tidak melihat sama sekali. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku katakan. Aku setengah marah, kecewa, sedih gitu ya. Aku nggak merasakan di sana karena aku di sini. Tapi kenapa ya? Apa yang terjadi dengan mentalitas orang-orang di Indonesia? Ini pelakunya justru yang terbanyak adalah orang-orang kelompok menengah ke bawah loh ya. Artinya bahwa sebenarnya orang-orang yang harusnya mempunyai rasa kepedulian yang sangat besar. Ya, aku kembali lagi seperti orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara itu justru saat ini memanfaatkan situasi dengan menjelek-jelekan pemerintah, menghasut, memanas-manasi ya. Aubrey, right here. Memanas-manasi ya. Sehingga aku juga sangat menyayangkan komen-komen yang sungguh tidak layak untuk ditampilkan sebenarnya ya. Dan juga stasiun televisi
acara talk show yang membahas ini dengan mengundang orang-orang yang sangat, aku tidak memberikan, orang-orang tidak memberikan rasa sejuk kepada masyarakat yang katanya bahwa rasa happy, rasa tenang itu akan sangat membantu imunitas. Tapi justru acara talk show di televisi itu ya, di stasiun televisi ini tidak pernah yang namanya ada berita bagus, tapi justru setiap hari itu adanya berita-berita jelek, kemudian juga mendatangkan narasumber-narasumber yang menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jujur ini menurut aku, Masya Allah, gimana ya negara mau maju seperti ini sementara orangnya kocar-kacir kesana kemari tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Apapun ya, pemerintah ini kan adalah hasil dari pilihan rakyat dan kita memilih langsung. Harusnya kita hormati dong. Katanya demokrasi ya. Kalau orang demokrasi itu mestinya menghargai apa yang sudah menjadi keputusan bersama gitu. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa ya. Hari ini aku sungguh kecewa dengan membaca berita-berita yang ada. Dan aku hanya bisa menyimpulkan bahwa sungguh mentalitas orang-orang di Indonesia udah sangat memprihatinkan ya. Rasa peduli nggak ada. Meskipun aku lihat juga banyak orang-orang yang fokus dengan memberikan bantuan-bantuan sekuat tenaga mereka dalam bentuk APD misalnya, ini masker dan sebagainya, berikan bantuan beras. Tapi orang-orang semakin besar ini yang aku lihat, maaf ya, astagfirullah, aku hanya bisa apa yang ngucap gitu, ampun deh. Bahkan ada juga yang menolak mayat untuk dikuburkan di daerah ini. Benar-benar pikiran, maaf kalau aku mengatakan ini primitif ya. Dan aku nggak tahu, kayaknya aku hanya bisa mengatakan betapa negara kita ini mungkin susah untuk maju ya. Salah kaprah pemanfaatan teknologi khususnya media sosial oleh orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang diciduk karena harus mempertanggungjawabkan perkataan perbuatannya di media sosial. Dan orang-orang memanfaatkan media sosial untuk memprovokasi orang-orang yang sebenarnya tidak paham apa-apa, menjadi membuat suasana semakin kacau. Sungguh prihatin. Oke, aku tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kembali lagi, di Eropa saja, negara yang sudah kaya ya, kewalahan, apalagi itu termasuk Amerika, kewalahan menghadapi corona. Ini bisa dibayangkan kalau Indonesia bagaimana. Negara kita ini sebenarnya kaya, tetapi aku tidak tahu, cadangan alamnya kaya, tetapi devisa negara kita mungkin nggak mampu untuk menanggung orang sekian banyak bila mana corona benar-benar mewabah dan jumlah pasien atau orang-orang yang terinfeksi ini benar-benar seperti negara lainnya. Walau alam. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga kita semua tetap menjaga solidaritas, tetap memberikan dukungan kepada pemerintah. Kalaupun ada hal yang perlu dibicarakan, ini lebih baik dengan cara yang baik, dengan cara yang terdidik. Ya, termasuk komentar-komentar menghujat, mencaci maki pimpinan. Ini dalam agama pun ini kan dosa ya. Pemimpin adalah orang yang harus kita hormati dan kita junjung, karena mereka lah orang yang akan membawa kita menuju kepada kesejahteraan. Itu aku yakin nih ya. Dan semoga generasi muda cukup memiliki mental yang baik, karena di tengah wabah corona banyak juga remaja-remaja yang justru antar kelompok berkelahi ya, melakukan trek-trekan hingga ada yang terbunuh. Inilah wajah pendidikan ya. Aku dalam videoku yang lalu katakan bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan alat satu-satunya untuk membuat orang sejahtera secara materi, tetapi bagaimana membuat orang itu setidaknya bertanggung jawab ya, sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, dan juga sebagai warga negara gitu. Nah, kalau udah terbentuk karakter seperti ini, mau seperti apapun keadaannya, mereka akan bisa diandalkan untuk menjadi generasi penerus gitu. Ini juga yang perlu kita camkan bersama
sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videoku. Selamat berjuang, tetap happy, tetap solid, tetap menjaga persatuan ya. Bantu sekuat tenaga kita agar orang-orang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap apa yang menjadi harapan pemerintah dalam rangka memerangi virus corona yang sedang mewabah di seluruh negeri. Jangan salahkan pemerintah, karena hingga di Jerman pun, di negara sebesar ini, penderita corona sudah melebihi 80.000 orang ya. Tetapi tidak ada hiruk pikuk orang, yang aku lihat tidak ada orang mencaci maki, karena toh ini yang namanya wabah, ini namanya bencana gitu. Jangan mencaci maki siapapun. Mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing, setidaknya untuk diri kita dan orang-orang terdekat di lingkungan kita. Oke? Semangat! Abri!